Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat walafiat. Terutama hari ini kita menuju pada new normal di era COVID-19 dan mudah-mudahan ini semuanya menjadi ikhtibar bagi kita semuanya dan mudah-mudahan harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dijauhkan dari segala pandemi yang Allah turunkan dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kita dan untuk menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan bagi kita semuanya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik dan mudah-mudahan hari ini suri tauladan itu kita jadikan sebagai pegangan teguh untuk tetap memegang teguh ajaran agama Islam. Dan tidak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran 2020-2021. Dan mudah-mudahan ini semuanya menjadi langkah kita semua untuk tetap menjalankan eksistensi kegiatan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 yang hari ini kita sama-sama menjadi momok yang sangat luar biasa sekali membuat perubahan di dalam kehidupan kita, bahkan dalam segi-segi kehidupan yang paling terendah pun, yang paling sedikit pun. Nah, pada kesempatan MPLS pada tahun 2020-2021 ini izinkan saya untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan sekolah ramah anak. Terlebih dahulu kita ketahui apa yang dinamakan dengan sekolah. Sekolah berasal dari bahasa Yunani. Kalau diartikan secara bahasanya, sekolah itu adalah sebuah taman. Diartikan dalam bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia adalah sebuah taman. Layaknya sebuah taman, bagaimanakah taman yang harus kita ketahui hari ini? Taman yang kita ketahui hari ini adalah memiliki suasana yang indah, suasana yang nyaman, suasana yang damai, bahkan pemandangannya juga pemandangan yang amat luar biasa, menyejukkan mata, menyejukkan hati kita, bahkan menyejukkan kehidupan atau sendi-sendi di dalam kehidupan kita. Nah, inilah pengertian dari aplikasi tentang bahwasannya sekolah itu dalam bahasa Yunani adalah taman. Layaknya sebuah taman, kita ketahui misalkan dalam taman itu ada sebuah kolam, dalam taman itu adalah sebuah taman, ada juga di situ mungkin ada batu-batu kerikil yang terdapat di dalamnya, ada mungkin tempat duduk di sana. Lalu apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, atau apa yang akan kita rasakan ketika kita berada di sebuah taman? Kita sepakati bersama bahwa ketika kita berada di sebuah taman, pasti kita akan merasakan diri kita kebahagiaan, merasakan diri kita kenyamanan, merasakan diri kita terbebas dari segala masalah-masalah yang ada. Nah, inilah yang diharapkan oleh pendidikan kita. Selayaknya taman, bahwa sekolah pun harus dijadikan sebagai tempat yang bisa menyenangkan bagi peserta didik kita. Oleh karena itu, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang disebut dengan Taman Siswa. Nah, filosofisnya berasal dari bahasa Yunani bahwa sekolah itu adalah merupakan sebuah taman yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan kesenangan, yang memberikan kesejukan, ketentraman bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan sekolah ramah anak, definisi dari sekolah ramah anak itu sendiri adalah suatu pendidikan formal dan pendidikan informal yang aman, bersih, dan sehat, lalu peduli juga berbudaya lingkungan hidup, terus menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan juga perlakuan salah lainnya, serta dapat mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam pendidikan kita. Nah, sekolah ramah anak mempunyai simbol atau prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam sekolah ramah anak tersebut. Yang pertama,
dikatakan bahwa sekolah ramah itu prinsipnya adalah barisan. Apakah itu barisan? Nah, barisan itu diambil dari per huruf. Yang pertama adalah huruf B. Barisan, huruf B-nya adalah bersih, A-nya adalah aman. Bagaimana sekolah itu menciptakan lingkungan yang bersih dan juga menciptakan lingkungan yang aman bagi elemen-elemen yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah huruf R, yaitu adalah ramah. Huruf I yang pertama adalah indah atau inklusif. Sedangkan huruf S-nya adalah sehat, huruf A-nya adalah asri, dan N-nya adalah nyaman. Nah, inilah adalah prinsip sekolah ramah anak yang ingin kita angkat, terutama hari ini bagaimana kita mengangkat kegiatan-kegiatan sekolah yang amat luar biasa sekali variatifnya. Bagaimana menciptakan sekolah itu bersih, menciptakan sekolah itu aman, ramah, indah, atau inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Nah, latar belakang yang menjadi fondasi pokok sekolah ramah anak adalah tentang keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi KHA atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dalam perubahannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Terus kebijakan yang lain tentang sekolah ramah anak ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, tentang itu adalah tentang perlindungan anak dalam pendidikan nasional. Dan juga ini yang terakhir adalah Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang Germas atau Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, inilah yang menjadi kebijakan landasan adanya sekolah ramah anak. Bagaimana kondisi sekolah kita hari ini? Nah, kenapa landasannya atau latar belakangnya? Karena 1/3 waktu itu atau waktu bagi anak itu berada di sekolah. Nah, inilah keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan terjadinya kekerasan, bahkan keracunan, kecelakaan, terus juga kondisi gedung yang mudah roboh. Ini banyak terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Sukabumi juga ada kejadian sekolah yang roboh bahkan pada itu seperti itu. Nah, dan selanjutnya latar belakang yang ketiga adalah kelembagaan. Adanya program dari kementerian atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Dan yang keduanya adalah sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam KLA atau artinya adalah lingkungan bagi anak itu sendiri. Nah, anak itu siapa sih? Nah, yang perlu kita ketahui, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Itu adalah anak. Nah, itu anak yang belum dewasa ya tentunya. Jadi, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan seorang ibunya. Ini merupakan penjabaran dari pasal 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, prinsip dari sekolah ramah anak itu sendiri adalah yang pertama, pengelolaan yang baik, bagaimana mengelola sekolah dengan baik yang berkaitan dengan ramah terhadap anak di dalamnya. Yang kedua adalah kelangsungan hidup dan perkembangan hidup dari peserta didik atau anak itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana sekolah ramah anak itu adalah menciptakan sekolah yang non-diskriminasi. Nah, itu. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, semua memiliki hak yang sama dan semua memiliki kewajiban yang sama bagi setiap anak yang berada di lingkungan sekolah. Dan yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip SRA adalah partisipasi anak. Bagaimana kita menggali potensi-potensi anak agar bisa berpartisipasi tentunya. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip sekolah ramah anak itu adalah kepentingan terbaik bagi anak. Karena kita
memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik tentunya. Dan setiap lembaga pendidikan pasti menginginkan peserta didiknya mendapatkan hal yang terbaik atau pelayanan yang terbaik. Dari mulai pelayanan administrasi sampai mungkin kegiatan pembelajaran sampai si peserta didik itu nanti lulus dari satu lembaga pendidikan nantinya. Nah, komponen sekolah ramah anak ada 6 hal atau 6 poin. Yang pertama adalah kebijakan tentang sekolah ramah anak komponennya. Yang kedua, pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak atau mengetahui bagaimana hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak. Jadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan itu harus bisa atau terlatih dalam artian bahwa mengetahui hak-hak anak itu apa dan kewajiban bagi anak itu apa. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran yang ramah anak atau penerapan disiplin yang positif. Artinya adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang baik di dalamnya, tidak membeda-bedakan karena semua siswa harus mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan mendapatkan ilmu yang sama, perlakuan yang sama. Juga nanti diharapkan hasilnya juga hasil yang terbaik yang ingin diharapkan, kayak gitu. Dan yang keempat, komponen sekolah ramah anak itu adalah komponen dari aspek sarana dan prasarana yang ramah anak. Artinya adalah sarana dan prasarana yang tidak membahayakan, yang tidak merugikan terhadap keberadaan peserta didik di lingkungan sekolah atau mencegah anak tidak celaka gitulah intinya ya. Kayak gitu. Seperti halnya misalkan contoh kecil saja seperti dari bangku ini saja yang ada di lingkungan sekolah. Jadi bangku itu bagaimana kita hindarkan supaya bangku itu yang ramah anak, tidak runcing setiap ujungnya. Bahkan pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah juga yang ramah anak. Ada area parkir yang ramah anak. Terus juga ada tempat MCK juga yang ramah anak seperti itu. Yang kelima, komponen sekolah ramah anak adalah partisipasi anak atau peserta didik. Bagaimana partisipasi peserta didik ini dituntut untuk senantiasa memajukan sekolah supaya sekolah itu jauh lebih baik ke depannya, dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada sekolah ramah anak itu sendiri. Partisipasi orang tua yang terakhir. Nah, ini komponen sekolah ramah anak yang terakhir adalah dukungan dari orang tua. Sekolah ramah anak tidak akan mungkin bisa terwujud kalau misalkan tidak didukung oleh orang tuanya atau tidak didukung oleh lembaga masyarakat yang ada. Dunia usaha juga harus sama-sama mendukung. Stakeholder yang lainnya juga sama-sama harus mendukung terwujudnya sekolah ramah anak, yang nantinya diharapkan sekolah ramah anak ini menjadi tolak ukur bagaimana keberhasilan dari satu daerah dalam mencapai pendidikan yang baik di dalamnya. Karena memang ukurannya adalah kalau ketika anaknya sudah baik, sekolahnya juga sudah baik, lingkungannya sudah baik, berarti daerah itu merupakan daerah yang baik, kayak gitu tentunya. Nah, anak itu mempunyai beberapa hak yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, hak bagi anak adalah hak untuk bermain. Jangan pernah kita lupakan bahwa anak memiliki hak untuk bermain, sekalipun tidak seluruhnya waktunya untuk dilakukan untuk bermain saja. Yang kedua adalah mempunyai hak untuk berkreasi. Nah, di sini dituntut anak itu mampu bisa berkreasi, tapi tentunya dengan kreasi-kreasi yang positif bagi hidupnya dan juga hal-hal yang positif bagi orang lain, kayak gitu. Yang ketiga, hak anak adalah berpartisipasi. Bagaimana anak ini memiliki partisipasi, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keinginannya, dan hal-hal yang baik yang bisa membangun tentunya. Yang keempat, anak mempunyai hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisah. Ini dalam KLA ya tentunya dijelaskan bahwa hubungan atau berhubungan dengan orang tua ketika orang tuanya berpisah, maka anak memiliki hak untuk berhubungan dengan orang tuanya atau berkomunikasi dengan orang tuanya, diberikan kesempatan. Yang kelima, bebas melakukan kegiatan agamanya. Jadi anak diberikan keleluasaan, diberikan kelonggaran atau bahkan diberikan waktu untuk bisa mendalami ajaran agama yang dianutnya tentunya, seperti itu. Yang keenam adalah bebas berkumpul. Dalam artian bebas berkumpul adalah bebas
dia bisa berkumpul dengan teman-teman yang sebayanya, tapi dalam koridor yang masih wajar tentunya, kayak gitu. Terus yang ketujuh, bebas berserikat atau memiliki teman, memilih persahabatan, memilih tempat untuk dia bernaung dan lain sebagainya. Yang keenam, hidup dengan orang tua itu adalah merupakan hak bagi anak juga. Dan yang kesembilan, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang bagi anak. Jadi yang kesembilan itu anak memiliki hak untuk hidup dan juga dia harus bertumbuh dan juga berkembang. Nah, untuk mendapatkan apa? Jadi haknya anak itu adalah untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan identitas, untuk mendapatkan kewarganegaraan nantinya, pendidikan, juga untuk mendapatkan informasi. Terus juga bisa dikatakan untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dan juga standar hidup yang layak nantinya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Nah, ini. Jadi, lalu apakah yang menjadi kewajiban seorang anak? Nah, kewajiban seorang anak nantinya atau kewajiban anak yang pertama adalah hormat kepada orang tua atau wali. Kalau di sekolah mungkin adalah kepada guru ya, karena orang tua di sekolah itu adalah guru. Yang kedua, kewajiban seorang anak mencintai keluarga, mencintai masyarakat dan menyayangi temannya. Yang ketiga, kewajiban seorang anak itu adalah mencintai tanah airnya, bangsa dan negaranya. Yang keempat, menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya. Itulah yang menjadi kewajiban anak. Dan yang terakhir, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, peran anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya. Jadi anak ini berperan dalam dua hal. Anak bisa menjadi pelopor dan bisa menjadi pelapor. Ada dua hal ya, sekali lagi saya ulangi. Peranan anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya ada dua. Yang pertama adalah sebagai pelopor dan yang kedua adalah sebagai pelapor. Nah, apa itu pelopor? Pelopor itu dalam artian adalah menjadi agen perubahan kepada atau untuk orang-orang atau untuk teman-temannya di lingkungannya. Nah, itu. Dan yang kedua adalah pelopor dalam keterlibatan memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga nantinya akan banyak orang yang ikut, yang terlibat, dan nanti kalau sudah banyak orang yang ikut, yang terlibat, nanti akan banyak orang juga yang melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya, peranan anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya adalah sebagai pelopor. Artinya adalah terlibat aktif untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitarnya, seperti itu. Jadi ada sebagai pelopor dan ada sebagai pelapor. Laporkan ketika kita melihat atau anak tersebut melihat sesuatu hal-hal yang dikatakan sebagai tindakan-tindakan yang menyimpang seperti itu, dan menjadi pelopor untuk perubahan yang baik kayak gitu. Nah, itu. Jadi inilah peranan penting yang harus dilakukan oleh anak kayak gitu. Nah, itu. Peran peserta didik dalam pemenuhan anak dalam pendidikan bagi anak itu adalah beberapa hal yang memang harus dianggap penting, jangan dianggap hal yang sepele bagi anak, terutama kita bagi dewasa seperti orang dewasa. Nah, dan yang selanjutnya ada materi yang berkaitan dengan perlindungan anak atau perundungan nantinya, yaitu perlindungan anak agar terhindar dari perundungan kayak gitu atau bullying. Bullying itu dikatakan sebagai seseorang yang memiliki banyak wajah nantinya kayak gitu. Salah satunya adalah bully secara verbal atau penindasan menggunakan kata-kata. Apakah yang dilakukan oleh seorang bullying secara verbal itu? Yang pertama, menggosipkan seseorang dengan hal-hal yang negatifnya, terus juga kecelaan, fitnah, ancaman kekerasan, kan bisa dilakukan secara verbal ya, ancaman kekerasan itu.
Terus julukan nama yang mengejek. Nah, ini biasanya yang terjadi di lingkungan siswa itu begitu. Kayak gitu. Ancaman-ancaman atau julukan-julukan nama-nama seseorang yang mengejek. Setiap anak biasanya punya inisial masing-masing ya, kayak gitu. Nah, itu. Dan yang terakhir, kekerasan atau bully verbal itu adalah pernyataan bernuansa ajakan seksual. Nah, ini juga supaya kita hindari kegiatan-kegiatan. Kalau ada menemukan kegiatan-kegiatan bullying verbal ini, apa yang harus dilakukan? Tadi, sebagai pelapor, laporkan kepada lembaga, atau kalau di sekolah adalah mungkin bisa jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau wali kelas, guru, dan lain sebagainya. Nah, ini kayak gitu, atau orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah. Ini kalau kita menemukan, kita harus menjadi pelapor kayak gitu. Nah, pelopornya adalah ya kita jangan menjadi orang yang melakukan bullying secara verbal, menjaga ucapan dengan baik tentunya. Nah, bully yang kedua adalah non-verbal. Nah, itu ya. Jadi tadi bully itu adalah seseorang atau orang yang memiliki banyak wadah. Nah, itu. Jadi non-verbal bullyingnya melihat secara sinis, itu merupakan bagian dari bullying non-verbal, melihatnya sinis. Nah, itu kayak gitu. Yang kedua, ekspresi muka merendahkan. Ini ada ya, yang mengejek itu kayak gitu. Nah, kalau bahasa Sundanya ngejebewan, nah itu adalah bullying non-verbal, ekspresi muka yang merendahkan orang lain. Terus yang keduanya, menonton aksi bullying. Nah, orang yang melakukan bullying dan yang menonton itu adalah sama-sama telah melakukan bullying juga. Harusnya ya ketika kita melihat ada orang lain melakukan tindakan bullying, kalau kita tidak mampu mencegahnya, kita harus laporkan tentunya. Yang ketiga, bullying nonverbal adalah adanya ancaman terhadap seseorang. Terus mendiamkan seseorang juga bagian daripada bullying secara nonverbal. Mendiamkan dengan tujuan ya memusuhi kayak gitu ya, bukan mendiamkan yang lain tentunya. Terus memanipulasi persahabatan, karena sekarang banyak juga terjadi memanipulasi persahabatan. Saya bersahabat dengan seseorang hanya tujuannya untuk mengetahui kelemahannya apa, nantinya untuk dijatuhkan, atau bahkan membuat geng-geng tertentu kayak gitu ya. Ada geng A, geng B kayak gitu, lalu bertikai kayak gitu. Nah, inilah bahwa bagian dari bullying non-verbal. Dan yang terakhir, bagian daripada bully non-verbal itu adalah mengirimkan surat kaleng. Nah, ini mengirimkan surat kaleng dengan tentunya tujuannya adalah untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, yang ketiga, bully relasional. Nah, ini yang tidak mudah diidentifikasi seperti bully verbal dan fisik adalah bully relasional. Artinya adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis. Jadi dilemahkan harga diri seseorang. Yang keduanya adalah pengabaian. Yang ketiga adalah pengucilan, dikucilkan. Yang keempat, sikap tersembunyi seperti helaan napas kayak gitu. Helaan napas itu bagian daripada kalau tujuannya adalah untuk merendahkan seseorang. Yang selanjutnya adalah pandangan agresif, cibiran, atau tawa yang mengejek. Itu adalah bagian daripada bully relasional. Dan yang terakhir, bagian dari bully relasional adalah bahasa tuduhan atau bahasa dikatakan bahasa tubuh yang kasar. Bisa jadi nonjok, bisa jadi nyikut, atau ngedegungin gitu ya kalau kita banyak melakukannya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah bully di ruang cyber. Yang pertama apa saja? Indikasinya adalah mengirimkan pesan negatif di media sosial. Pesan negatifnya bisa berupa ancaman atau menyebarkan video-video atau foto-foto yang tidak baik. Mengirimkan voicemail yang kejam. Nah, ini voicemail yang kejam juga merupakan bagian daripada bully di ruang cyber. Yang ketiga, mengirimkan email negatif terus-menerus dengan terus dikirimkan kayak gitu emailnya. Yang keempat, membuat situs untuk tujuannya memalukan bagi korban. Dan yang terakhir, menggunakan akun palsu untuk menyerang media sosial si korban atau orang lain.
kayak gitu. Jadi itulah bullying yang harus dihindari berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan sekolah ramah anak yang hari ini bullying itu banyak terjadi di lingkungan sekolah. Dampaknya apa bullying itu terhadap si pelaku? Ada dampaknya itu, ada si pelaku, ada juga dampaknya bagi si korban nantinya. Dampak perlindungan pada korban atau bullying pada korban. Yang pertama akan mengalami kesakitan fisik dan psikis, akan tersakiti fisiknya dan juga psikisnya. Yang kedua, kepercayaan dirinya yang merosot, terus dia akan merasa malu, trauma atau depresi, terus merasa serba salah, takut bahkan untuk melakukan atau untuk pergi ke sekolah kayak gitu, karena dia meyakini ketika ada di sekolah pasti dia akan dibully nantinya. Nah itu. Terus mengisolasi diri dari teman atau keluarga, menderita ketakutan sosial nantinya. Ini adalah dampak bullying pada korban. Dan yang terakhir dampaknya adalah kecenderungan ingin bunuh diri biasanya, karena merasa dibully, merasa dikucilkan, merasa diasingkan kayak gitu. Nah akhirnya berbicara kepada orang lain tidak bisa karena takut ada bullying yang lain. Ketika kita berbicara kepada orang lain ada ancaman. Nah makanya kecenderungannya adalah ingin bunuh diri. Ini adalah bagi korban. Lalu bullying pada pelaku apa akibatnya? Nah ini bagi pelaku, dia akan merasa bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan atau agresi maupun mengancam anak lain ketika bullying ini tidak ada tindakan atau tidak ada tindak lanjutnya atau tidak ada pencegahannya gitu. Jadi bagi pelaku itu akan merasa itu adalah hal yang biasa dan akan terus dia ulangi lagi kepada orang-orang yang lain. Seperti itu, bukan hanya bisa satu korbannya, bahkan bisa 2, 3, 4, 5 nantinya kayak gitu. Nah, nanti ketika dia sudah dewasa, berpotensi lebih besar untuk menjadi pelaku kejahatan dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya kayak gitu. Nah itu. Lalu dampak bullying pada saksi adalah mengalami perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan nantinya, karena khawatir saya pernah menyaksikan seseorang dibully. Nah nanti bagaimana kalau saya akan menjadi korban yang berikutnya itu, merasa terancam dirinya dengan mengalami penurunan prestasi, mungkin bisa jadi kalau di sekolah kayak gitu ya, fokusnya juga menurun kayak gitu, menghindari hal-hal atau teman-temannya, lingkungannya, supaya menghindari tidak dibully gitu. Nah yang terakhir yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi hari ini, Sekolah Ramah Anak di MPLS tahun 2020-2021 adalah tips belajar gembira di rumah selama pandemi COVID-19. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Nah, gembira belajar di rumah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah ketika kita mengawali bangun di pagi hari, kita harus selalu berpikir positif, bahwa apa saja yang bisa kita lakukan, ya pasti akan bisa kita lakukan, tentunya dengan tidak mengabaikan kesehatan atau protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi. Yang pertama, kita mulai bangun pagi, apa yang harus kita lakukan? Nah, manfaatnya adalah bangun pagi itu tentunya adalah sehat dibanding dengan bangun siang. Lalu setelah bangun itu kita melakukan mandi. Gunanya adalah, gunanya badan akan menjadi bersih yang pertama. Yang kedua, meningkatkan energi mandi pagi itu. Yang ketiga adalah memperbaiki suasana hati. Beda lah ya, suasana hati seseorang yang mandi pagi dengan suasana hati yang belum mandi pagi. Biasanya seperti itu sih, kalau kebanyakan memang begitu. Dan meningkatkan daya tahan tubuh mandi di pagi hari itu, karena badannya bersih, segar, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya, jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ini bagaimana kita membiasakan kehidupan di tengah pandemi itu. Terus kemudian lakukan sarapan pagi. Kira-kira apa ya manfaatnya sarapan pagi itu? Ya tentunya adalah membantu melindungi tubuh kita dari serangan penyakit karena kita sarapan di pagi hari itu. Terus memberi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan yang ketiga adalah membuat kita lebih fokus dalam belajar kalau kita sarapan. Beda dengan orang yang tidak sarapan, ketika belajar mungkin akan merasa dirinya tidak fokus karena ya lapar nantinya perasaannya gitu ya. Jadi itulah.
Terus setelah semua itu siap, maka apa yang harus kita lakukan? Belajar dengan gembira tentunya. Belajar dengan gembira, dengan hal-hal yang memang disesuaikan dengan kondisi yang hari ini sedang terjadi di lingkungan kita di tengah-tengah pandemi, sesuai dengan kemampuan kita saja. Belajar dengan gembira itu ya dengan cara bisa dengan berbagai media yang bisa kita media yang bisa kita cari, bisa kita gali kayak gitu. Nah, setelah itu semuanya, jadi setelah selesai belajar, jadi kita bisa melakukan waktu luang kamu dengan baik kayak gitu, atau peserta didik itu dengan baik. Terus yang selanjutnya adalah selalu jaga kebersihan itu. Dan selanjutnya, gembira belajar di rumah adalah mulailah satu cara supaya kita senantiasa sehat, yaitu dengan berkonsultasi dengan dokter supaya kita belajar dengan baik dan juga menjaga kesehatan dengan baik juga. Nah, inilah, jadi tetap gembira, tetap semangat, walaupun kita belajar di rumah, tidak menutup kemungkinan dan tidak menurunkan kualitas belajar kita, bahwa kita bisa belajar di mana saja. Jadi hal-hal yang baik bisa kita lakukan sekalipun dalam kondisi-kondisi yang seperti ini kayak gitu. Nah, sebagai penutup, nanti ada ikrar siswa yang akan disampaikan oleh beberapa siswa yang akan dibacakan oleh satu orang dan diikuti oleh pesertanya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi Sekolah Ramah Anak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan sarana dan juga prasarana yang mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan ini semuanya menjadi langkah bagi kita semua untuk tetap belajar dengan baik, belajar dengan gembira, dan memberikan hal-hal yang positif di lingkungan kita. Dan tentunya ini merupakan hal yang penting bagi masa depan kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat. Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat. Kami warga Sekolah Ramah Anak Jawa Barat berikrar. Kami warga Sekolah Ramah Anak Jawa Barat berikrar. 1. Selalu silih asih. 1. Selalu silih asih. Silih asah. Silih asah. Silih asuh. Silih asuh. Dan silih wawangi. Dan silih wawangi. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih. Sehat, aman tanpa kekerasan. Sehat, aman tanpa kekerasan. Nyaman dan bahagia. Nyaman dan bahagia. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial. Serta menjauhkan diri dari perbuatan. Serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.